tentang pengenalan startup digital dan membangun startup yang sustainable dan profitable. Di sini ada beberapa narasumber untuk Bu Siti Raisya Fitri, co-founder and CMO at PT Kasir Pintar Internasional. Silakan Bu. Oke, tepuk tangan guys. Selanjutnya Bapak Dedi Baroto Trunodyudo, founder and COO at Garda Pangan. Dan yang terakhir adalah Bu Astri Novianti, Program and Partnership Manager 1000 Startup Digital Regional Jawa Timur. Dan tidak lupa Ibu moderator kita, Bu Listia Padmawijaya, STMM. Oke, baik Ibu. Untuk waktu dan tempatnya akan saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Dama atas semangatnya. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, boleh ya saya panggil Bu Raisa? Mbak ya, masih muda ya. Oke, saya lepas izin ya. Pak Raisa dan Pak Dedi ya. Oke, dan Bu Astri yang sudah kita koordinasi beberapa kali ya Bu ya. Jadi teman-teman, minggu lalu itu tahun lalu kita sudah mengundang gerakan 1000 startup ya, tapi via Zoom. Tapi bersyukur sekali tahun ini kita bisa hadir secara offline gitu ya, langsung. Oke, teman-teman, dari Bu Sausan tadi, teman-teman sudah mendapat gambaran overview tentang 1000 startup ya. Mungkin sebelum kita tanya lebih lanjut ya dari para pelaku ya digital startup ini, gini ya, dari Bu Astri sendiri Bu. Kira-kira Bu, menurut Ibu ini sejauh mana sih peran gerakan 1000 startup ini dalam mendukung startup digital khususnya di Jawa Timur Bu? Gimana? Oke, terima kasih Bu Listia. Akhirnya kita bertemu ya hari ini. Mungkin ini kita baru 2 kali untuk ke UC sendiri, mulai dari tahun kemarin yang secara Zoom dan sekarang secara offline. Akhirnya kita mampir secara offline ke kampusnya. Kalau untuk peran sendiri, mulai dari 2016 kita sudah komitmen untuk membantu teman-teman calon wirausaha digital gitu ya, di bidang teknologi terutama. Kita membantu mereka untuk membimbing gitu mulai dari nol. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau di 1000 Startup Digital mulai dari nol, teman-teman baru bawa ide, nggak tahu ini nanti jadi aplikasi atau enggak, itu bisa dibimbing oleh mentor dan fasilitator di 1000 Startup Digital gitu. Jadi kita mulai dari 2016 sampai saat ini cukup aktif juga di Jawa Timur. Kita sering mengadakan roadshow juga di kampus. Selain itu peran kita juga sering membantu kampus-kampus untuk membuat kurikulum bersama terkait startup digital gitu Pak. Jadi beberapa kampus juga mengundang kami untuk mendiskusikan terkait startup digital. Mungkin mengasih pendapat gitu ya, nanti kurikulumnya di kampus akan dibuat seperti apa. Nah itu kita juga berperan di situ. Selain itu kita juga berperan untuk menghubungkan ketika ada teman-teman startup atau peserta yang ada di program kami membutuhkan koneksi ke pemerintah, ke media gitu ya, atau ke pihak swasta. Nah itu biasanya kita juga mengkoneksikan mereka ke pihak-pihak yang terkait gitu. Networking di setiap itu. Oke. Ya, jadi gini Bu Astri, sebelum teman-teman masuk di week kedua ini, teman-teman tuh membuat tiket masuk. Ada tiket masuknya. Tiket masuknya nih kita minta, para dosen ini meminta mahasiswa untuk login di website 1000 Startup, kemudian belajar modul yang ada di sana. Nah, mereka agak bingung, Bu, saya ada yang dapat hustler, tugasnya apa, tesnya, ada yang dapat hipster dan seterusnya. Mereka melihat tuh video-video dan mengerjakan tugasnya itu sebagai tiket sebelum masuk ke sini Bu. Oke, nah jadi kira-kira Bu ya, ini teman-teman ini kan kita arahkan juga seperti arahan Pak Tommy ya, paling tidak startupnya juga digital ya, karena kita hidup di dunia digital ya Bu ya. Nah kalau mereka ini mau membentuk sebuah tim startup digital seperti Kasir Pintar, Garda Pangan nanti yang sudah jadi ini ya. Nah kira-kira apa yang diperlukan, apa saja yang dibutuhkan oleh tim startup ya Bu ya, saat mempunyai keinginan mengikuti program 1000 startup ini? Kalau kita memang programnya di awal itu harus ada satu hacker, hustler, sama hipster. Mungkin kemarin ada yang tes di aplikasi gitu ya. Mungkin kalau anak manajemen atau komunikasi rata-rata biasanya masuknya ke hustler gitu. Nanti itu biasanya bagian yang presentasi decknya, kemudian ketemu visi, komunikasi dengan media dan lain-lain, itu biasanya anak-anak hustler gitu, yang jago ngomong gitu lah.
Nah, kemudian syarat lainnya adalah harus ada hackernya, harus ada tim IT-nya, biasanya anak teknik SI gitu ya, atau mungkin tadi kata Pak Dr. Tommy ada Apple Academy. Nah, itu bisa dikolaborasikan juga. Jadi antar jurusan itu bisa kolaborasi bersama gitu Ibu. Jadi selain dari hacker, hustler sama hipster itu untuk UI UX-nya, desainnya nanti dibantu teman-teman hipster. Jadi syarat utamanya ada hacker 1, hipster 1, hustler 1 gitu. Kemudian syarat keduanya pasti komitmen gitu. Jadi karena programnya cukup lama ya, hampir 6 bulan. Jadi teman-teman harus ngikutin di tiap tahapannya gitu. Oke. Ya, jadi hustler, hipster dan hacker. Jangan khawatir teman-teman. Nggak punya sistem informasi Bu, kira-kira ini anak-anak semester 1 ini masih semangat ideasinya, cari problem dan seterusnya, kita nggak punya nih, nanti kira-kira seperti apa Bu gambarannya? Nah, kita itu biasanya ada networking session di mana teman-teman yang belum punya tim itu kita satukan, nanti saling berkenalan dan akhirnya kebutuhan tim yang kurang itu terpenuhi di situ. Dan itu cukup sering, biasanya 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Jadi kita menyesuaikan juga kebutuhan teman-teman, apakah sudah lengkap timnya atau belum gitu. Tapi kalau seandainya sampai mentok gitu ya, nggak dapet tim di 1000 Startup, teman-teman masih bisa ikut programnya kok. Intinya nanti bisa dilengkapi di akhir gitu. Mungkin waktu udah mulai pembentukan aplikasinya gitu ya, baru mencari tambahan tim. Nah itu baru mencari tim lagi masih diperbolehkan gitu. Mantap Bu Astri ya. Jadi sudah banyak sekali alumni 1000 Startup ya, terutama di Jawa Timur. Ini tadi foto-foto slideshow ya teman-teman, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Jawa Timur. Oke, Bu Astri, kita pindah dulu ya Bu ya ke ini ya Mbak Raisa. Oke, Mbak Raisa dan ini ya Pak Dedi ya. Oke, ya. Oke, teman-teman, kalau kita di BIC ya, tugasnya teman-teman level 1 kan tentang individu ya. Kedua, teman-teman sudah mencari problem ya. Problem itu adalah peluang, betul ya? Kita sepakat ya. Kalau kita melihat ada problem, berarti ada peluang di sana. Nah, kita belajar nih dari Mbak Raisa ya, Mbak Raisa dan Pak Dedi ya. Nah, kalau kita bicara dengan hasil ideasi kasir pintar ya, Bu Raisa dulu ya. Oke. Nah, gini. Jadi kira-kira tentang identifikasi validasi atau problem yang ada ya Bu ya. Jadi mau dapat diceritakan nih perjalanan dari kasir pintar, digital startup kasir pintar ini from problem to idea. Nah, dari problem sampai jadi ide itu gimana? Silakan. Oke, ya selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan saya Raisya. Kebetulan kalau misalnya saya berhadapan dengan mahasiswa tuh saya senang banget. Kenapa? Karena saya tuh apalagi di sini maba ya. Tadi Pak Tommy bilang maba nih gitu. Karena saya dulu merintis dengan tim saya itu dari mahasiswa, tapi nggak mahasiswa maba banget gitu. Dan menurut kami itu udah cenderung telat. Jadi kalau misalnya saya waktu itu bangun sama teman-teman itu kurang lebih di semester 4 atau ya tahun ketiga lah ya. Tahun ketiga kami kuliah dan itu kami ngerasa telat. Justru tadi pas Pak Tommy bilang ini mahasiswa baru semua, nanti sampai semester 6, wah saya langsung excited banget. Kenapa? Karena teman-teman ini kalau gagal itu nggak terlalu sedih-sedih amat gitu ya. Jadi ini malah jadi momentumnya teman-teman untuk mencari sebanyak-banyaknya problem dan apa sih yang bisa kita selesaikan, ide apa sih yang bisa kita selesaikan dari problem-problem yang ada. Dan tadi 1000 Startup sendiri tadi bilang, oh nanti ada kerjasama dengan Pelindo nih. Nah itu boleh banget nih teman-teman join dan bisa ikut di sana. Kenapa sih? Karena waktu kami kuliah, kami tuh nggak ada program-program seperti ini. Dan kami hanya mencari dulu gitu. Dari idenya simple. Sebenarnya idenya itu di tempat kami sama di Surabaya Timur itu banyak UMKM yang mereka itu masih pakai pencatatan manual. Kenapa sih akhirnya timbul kasir pintar? Salah satu founder kami itu awalnya ngerasa, wah saya ini anak IT, tapi kok saya nggak bisa berguna bagi bangsa dan negara gitu ya, C. Nah akhirnya dia bilang lah gitu kan ya, ayo kita coba ikut lomba.
Tapi dari lomba itu ternyata kalah. Jadi kalau misalnya bilang mahasiswa, kalau kalah nggak masalah. Nah dari sanalah akhirnya gara-gara kalah kita belajar, ini aplikasi udah jadi, tapi masa nggak jadi bermanfaat? Akhirnya kita upload di Play Store. Jujur waktu mahasiswa itu kita nggak cuma satu bikin aplikasi. Kalau nggak kita ada 3 aplikasi dan segmennya beda-beda, bukan hanya UMKM. Nah teman-teman mumpung masih maba, kenalan sama tadi ya 3 role tadi, ada hipster, hustler atau hacker. Di sini tadi mungkin per kelas ya, tapi bisa juga loh dari berbagai kelas kalian nyampur gitu loh, nggak hanya dibatasin cuma per kelas. Karena dari sana akhirnya kenal sama teman-teman yang lainnya dan jadi potensial, oh ini kayaknya timnya oke nih gitu. Nah dari tim oke itu awalnya nggak kepikiran update ke Play Store, upload di Play Store. Tapi dari Play Store tadi, dari 3 macam ini, akhirnya kita mendapatkan mana nih yang paling potensial untuk dijadikan usaha. Dan itu udah di akhir-akhir kami kuliah. Walaupun kita masih idealis, semua aplikasi yang kita buat harus punya nih marketnya masing-masing. Tapi ambiar akhirnya gitu. Jadi akhirnya kita fokuskan ke kasir pintar. Tapi di mana problem yang akhirnya kita temukan gitu ya? Dari problem to idea-nya ini, yang akhirnya kita kenapa memfokuskannya ke kasir pintar? Karena marketnya jauh lebih jelas. Nah ini yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga nih gitu ya. Gimana akhirnya kita memilih dari berbagai aplikasi yang kita punya, kita memfokuskan ke satu dan itu memang ada marketnya. Makanya biasanya di awal ketika teman-teman ikut program 1000 Startup nanti akan ada validasi market, betul ya Mbak ya? Nah, semangat buat teman-teman untuk bentuk usaha, semoga nanti kedepannya bisa menyaingi dekakon-dekakon yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Raisa ya. From problem to idea dari kasir pintar ya. Oke, tadi ada video profilnya ya yang tadi di looping gini ya sama Kak Astos. Oke, kita berlanjut ke Pak Dedi atau Mas Dedi gitu ya. Minta dipanggil Mas Dedi dari Garda Pangan ya. Ya, jadi menyambung tadi sama. Jadi from problem to idea. Jadi waktu di awal-awal tuh gimana sih mencari problem yang ada? Kan banyak nih di masyarakat itu banyak problem. Kok dari Garda Pangan itu memilih problem tersebut untuk dijawab masalahnya dengan ide bisnisnya Garda Pangan? Bisa diceritakan Pak, silakan Mas. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalan, nama saya Dedi Trunoyudo, saya co-founder dan CEO dari Garda Pangan, social enterprise yang punya concern di isu sampah makan. Jadi mungkin saya sedikit cerita, dari mana sih sebenarnya ide munculnya Garda Pangan ini? Tuh, kita harus beruntung ya teman-teman, tinggal di Indonesia yang punya banyak sekali macam masalah gitu. Kalau kita lihat di internet atau kita lihat di jalanan, kita selalu lihat apa aja yang kurang yang bisa kita improve. Itu jadi satu keuntungan buat kita untuk bisa melihat apa sih yang bisa kita improve, apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang sehingga mereka mau untuk membeli atau mau memakai jasa kita. Nah ini prosesnya banyak sekali ya. Kalau yang dari pengalaman saya, akhirnya muncul Garda Pangan itu karena latar belakang saya di pengusaha catering. Saya melanjutkan usaha orang tua, menjalankan usaha catering. Kita biasa handle acara wedding dengan jumlah yang besar, dan di setiap acara wedding pasti ada makanan berlebih yang akhirnya harus terbuang. Nah, kita melihat itu sebagai sesuatu yang biasa aja sih ya. Sebenarnya kalau dulu dari sudut pandang bisnis, opsi membuang makanan itu adalah opsi yang paling cepat, paling mudah dan paling murah gitu. Karena kita ya udah sih ketika ada makanan berlebih buang aja gitu. Itu tidak harus jadi beban kita karena klien juga sudah bayar dan kita nggak mau repot lagi. Itu dari sudut pandang bisnis. Tapi kita melihat itu sebagai suatu hal yang ideal, yang tidak ideal. Karena makanan yang kita buang itu jumlahnya banyak sekali dan kondisinya benar-benar bagus. Gitu, dan itu bisa banget untuk dimanfaatkan. Akhirnya pada saat itu ketika kita melihat ini enggak yang ideal, akhirnya yuk gimana caranya ini dimanfaatkan lah, sesimpel dengan mendonasikannya. Tapi gimana ketika mendonasikan makanannya jumlahnya sangat banyak? Kalau kayak ke panti asuhan atau ke tetangga itu kadang nggak nutut gitu loh, karena yang kita biasa handle adalah jumlahnya ratusan. Akhirnya kita mikir aja, ada nggak sih satu lembaga yang bisa mengelola ini, dan
pada saat itu saya cari di internet, ternyata ada yang namanya konsep food bank yang sudah sangat masif dilakukan di Amerika dan Eropa sejak tahun 80-an. Yaudah, kita adopsi apa yang ada di sana, sudah established, lalu kita praktekkan di sini dengan nama Garda Pangan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi salah satu cara ya teman-teman. Tidak ada hal baru yang ada di kolong langit ini. Jadi semua apapun ide bisnis yang pernah muncul di ide kepala kalian pasti sudah ada yang pernah bikin. Mungkin kalau ada yang benar-benar baru ya kalian kepikiran ya bagus ya gitu. Masih belum banyak kompetitor ya, tapi kebanyakan sudah. Kalau nggak ada di kota ini mungkin ada di kota lain, atau kalau nggak ada di negara ini mungkin ada di negara lain. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa bikin apa sih idenya. Kalau mungkin kalian nggak kepikiran ya, caranya yang kedua adalah itu cari di luar. Cara yang pertama tadi dari pengalaman sendiri ya. Kalian mungkin mungkin di sini ada dari orang tuanya dia pengusaha bidang apa gitu ya, bidang hospitality atau bidang makanan. Kalian lihat permasalahan yang muncul ada di sana, yang bisa kalian selesaikan apa? Gitu. Cari idenya, lalu validasi. Yang kedua adalah kalian cari di internet. Oke, aku bukan dari background pengusaha, aku nggak punya kontak apa-apa, ya udah cari. Sekarang ada banyak sekali website atau program ya yang jadi inspirasi untuk bisa jadi ide bisnis atau ide startup. Kalau di luar negeri ada yang tahu mungkin Shark Tank ya. Nah, Shark Tank itu adalah dia memunculkan ide-ide baru yang nanti akan dibiayai oleh investor-investor, juri-jurinya. Nah, itu bisa jadi salah satu ide karena yang tervalidasi di sana siapa tahu juga bisa tervalidasi di sini gitu. Yang develop di sana siapa tahu bisa terdevelop juga di sini. Tergantung kita sesuaikan apakah masalah di sana itu juga ada masalah juga di Indonesia. Nah, ini kalian harus cari tahu gitu. Awalnya seperti itu. Dan untuk awal sebisa mungkin jangan yang terlalu fancy ya gitu, karena kita gambaran startup adalah melihat sesuatu yang high tech, yang unicorn atau dekakorn, harus teknologi tinggi gitu. Kalian hanya melihat gambaran idealnya saja teman-teman. Kalian juga perlu tahu gimana dekakorn itu bisa sampai sekarang, dulunya itu kayak gimana. Kalau teman-teman tahu startup dekakorn seperti Gojek, dulunya itu adalah model ride hailing itu dengan operator via telepon. Jadi nggak ada yang namanya teknologi dengan aplikasi, dengan yang high tech atau dengan yang yang teknologi tinggi lah. Mereka memvalidasi ide usaha mereka itu dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara operator. Jadi mereka punya beberapa ojek, mereka ada operator. Ketika ada kebutuhan untuk ojek, ya pemesanannya lewat operator. Ketika itu sudah tervalidasi, sudah semakin banyak orang yang menggunakan jasanya, lantas nanti akan naik level dan seterusnya. Seperti itu akan akan memperingkas proses validasi teman-teman dari ide sampai ke startup itu tervalidasi gitu. Karena kalian nggak harus terlalu mikirin tehnya gimana, nggak harus terlalu mikirin fancy-nya kayak gimana. Yang penting orang mau beli, orang mau bayar, orang mau pakai. Ketika itu sudah tervalidasi, nah itu naikkan fiturnya atau naikkan fancy-nya, naikkan teknologinya. Seperti itu saran saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dedi ya. Jadi kebetulan week 1 kemarin mereka itu mendapat teori effectuation Mas Dedi. Salah satunya adalah bird in hand, di mana mereka itu harus mengetahui siapa orang tua mereka, bisnisnya apa, relasinya apa. Dan ini sama seperti Mas Dedi tadi ya, berangkat dari orang tua bisnis catering, melihat ada food waste ya yang tidak tergunakan tersebut, itu melihat itu mulai ada problem, dan kemudian Mas Dedi validasi lagi apakah problem ini semakin bagaimana, dan ada ide dari Amerika gitu ya, nggak harus ide yang original langsung, tetapi bisa diterapkan, divalidasi lagi apakah bisa berjalan di sini gitu ya. Garda Pangan keren sekali Mas Dedi ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar rekan-rekan ini harus tertantang gitu ya, seperti Mas Dedi dan Mbak Raisa gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Bu Astri ya. Oke. Kita Mbak aja berarti. Oke, semua dipanggil Mbak. Oke, Mbak Asri, tadi nih ya, jadi kalau kita kembali tadi kan satu tim harus ada hustler, hipster, hacker gitu ya. Nah, kira-kira ini kendala apa saja yang sering dialami oleh tim-tim gitu ya? Dulu Kasir Pintar dan Garda Pangan dulu alumninya
garda pangan gitu ya, 1000 garda pangan dan Kasir Pintar alumni dari 1000 startup sudah sampai jadi gitu ya apps-nya dan sudah jalan bisnisnya. Nah, kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh tim-tim gitu ya saat berjalan, saat mereka mengikuti program 1000 startup digital? Kalau kendala biasanya adanya di teman-teman ya, kan kita biasanya ada mentoring itu tiap minggu gitu ya. Biasanya sekitar ada 3-4 mentoring di tiap minggu. Nah biasanya kendalanya adalah teman-teman nggak hadir di mentoring itu. Padahal teman-teman sudah dipertemukan dengan mentor-mentor yang cukup ahli di bidangnya gitu ya, terutama di startup digital. Nah kasihan gitu ya kalau seandainya teman-teman udah disiapkan wadahnya gitu, disiapkan waktunya, kemudian tidak hadir. Nah itu biasanya kendala-kendala yang dialami oleh startup. Terus kendala lainnya biasanya teman-teman timnya hilang gitu. Biasanya entah hustlernya nggak ada, tiba-tiba hackernya hilang gitu. Nah itu biasanya kendalanya yang paling sering dialami. Tapi biasanya teman-teman yang timnya hilang selalu lapor ke kita dan kita pasti bantu carikan gitu. Karena selain di aplikasi 1000 Startup, kita juga ada forum pakai platform lain namanya Circle gitu ya. Nah di sana juga teman-teman bisa mencari tambahan tim ketika timnya hilang gitu. Jadi setiap kendala pasti ada solusinya gitu. Jadi makanya kalau di 1000 Startup kita mengusahakan teman-teman untuk terbuka dengan hub manager atau project officer-nya kita gitu, biar kendala-kendala yang dialami ini nggak mempersulit buat perkembangan startupnya teman-teman ke depan gitu. Itu ya kendala yang sering dihadapi ya, jadi paling sering. Nah kendala itu kan dukungannya itu ya tadi ya, dukungannya apa saja selama program berlangsung? Kalau untuk dukungan kita cukup banyak ya. Yang pertama pasti kita provide untuk fasilitator, mentor, kurikulum di program ini. Kemudian kita juga ada markas baru di Surabaya. Jadi di Surabaya ada namanya Markas Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cek juga di Instagram. Itu semacam rumah sebenarnya karena kita namai markas gitu ya. Jadi teman-teman ketika kayak hackernya ini mengalami kendala nggak bisa ngoperasiin apps-nya atau apa gitu ya. Nah di sana itu ada teman-teman sekolah beta, jadi itu juga programnya Kominfo. Di sana teman-teman sering mengadakan event terkait UI UX, kemudian terkait marketing juga ada gitu. Jadi selain dari sisi akademisnya, kita juga memfasilitasi ruangan bersama dan dimanfaatkan secara gratis oleh semua orang gitu. Oke Bu Astri, terima kasih Mbak Astri ya. Jadi teman-teman dukungan penuh dari gerakan 1000 Startup ini ketika teman-teman join dan berkomitmen gitu ya, membentuk startup digital, akan meng-create sebuah startup digital, itu dukungannya penuh. Kendala-kendala yang dihadapi sudah dijelaskan Bu Astri tadi. Nah kita kembali ke CMO ya, CMO dari Kasir Pintar ya, dan garda pangan nanti ini ya. Oke, kita masih di identifikasi atau validasi problem ya. Jadi saat pembentukan tim tadi seperti yang diceritakan oleh Bu Astri, mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Raisa ini apa? Hustler atau hipster atau hacker? Coba tebak. Coba tebak, ayo teman-teman. Coba tebak. Kemarin kan udah, oh tadi ya udah dijelasin nih. Kira-kira saya perannya apa nih ya? Hipster, hacker atau hustler? Ayo, coba tebak, ayo. Hustler ya, karena CMO ya. Bener nggak? Iya, betul ya. Teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya tadi bicara tentang tim ya, tim itu jadi salah satu peran penting kita untuk memaju teman-teman. Kenapa? Karena waktu itu juga kita sempat pengen bubar teman-teman. Jadi waktu mahasiswa kebetulan sebenarnya foundernya ada 5 orang, kebanyakan gitu ya. Ternyata salah satu founder kami itu lulus duluan, IPK-nya cum laude, langsung diterima di BUMN dengan Kasir Pintar yang dulu masih belum ada apa-apanya. Jelas dong gitu ya. Saya juga kalau di posisi itu ya saya mau milih BUMN gitu. Tapi dengan adanya yang satu akhirnya keluar, sempat kita merasakan oleng atau ingin bubar. Jadi kita merasa wah dia udah diterima ya, kita kan juga sebenarnya bisa juga kerja gitu. Tapi akhirnya kita ada komitmen tadi, komitmen hitam di atas putih bahwa kita tuh nggak boleh cari kerja dulu. Jadi kita menargetin selama 2 tahun. Jadi waktu itu kebetulan tim yang keluar ini atau founder yang keluar ini tuh
dia lulusnya 3,5 tahun gitu ya, terus sempat oleng, sempat nggak komunikasi, hampir bubar, terus akhirnya kita coba komitmen dan kita bilang 2 tahun kalau misalnya kasir pintar nggak berjalan atau usaha kita nggak berjalan, kita bubar nggak apa-apa. Tapi dari sana timbullah benar-benar niatan kita untuk bikin usaha dengan serius. Nah ini juga mungkin bisa teman-teman kalau misalnya emang udah punya tim yang cocok dan bisa menginisiasi, itu jadi salah satu kunci untuk teman-teman saling berkomitmen. Kenapa? Karena dari sana akhirnya kita benar-benar memfokuskan, kita harus mencari cara untuk kita tetap sustain gitu. Gimana caranya? Apalagi mohon maaf ya, dulu orang tua gitu ya, background orang tua itu juga sangat berperan penting karena rata-rata orang tua akan berpikir kamu kuliah lulus harus kerja, apalagi harusnya dapat company yang besar nih. Rata-rata anak-anaknya kumlot, jadi masa anak kamu sama uang jajan sebulan aja kalah gitu. Ya gimana kamu mau menghidupi diri kamu sendiri? Nah itu akhirnya jadi pemicu kita gimana caranya kita bisa menghidupi diri sendiri dulu. Dan akhirnya dari sana kita banyak mengikuti program, salah satunya adalah programnya 1000 Startup. Dan salah duanya teman-teman juga bisa meng-create mentor sendiri, apalagi kalau misalnya backgroundnya Universitas Ciputra, banyak dong mentor-mentor yang bisa teman-teman lihat dan bisa langsung diajak buat bisa nggak jadi mentornya gitu. Karena dengan opsi teman-teman punya mentor, teman-teman itu punya arah yang jauh lebih jelas, jauh lebih mudah untuk mencapai daripada teman-teman gak punya mentor. Itu kami dulu seperti itu. Nah akhirnya dari sanalah kita bisa membuat arah yang jelas kasir pintar ini dengan target 2 tahun tadi ya. Kalau misalnya nggak bergerak, kita di 1 tahun pertama akhirnya dapat investor, dan tahun-tahun berikutnya adalah scale up. Jadi nggak sampai 2 tahun akhirnya yang nggak bubar gitu ya. Berkat komitmen tadi ya Bu ya, Mbak Raisa. Oke. Thank you Mbak Raisa ya, kasir pintar berjuang seperti itu ya sebagai CMO. Oke, Mas Dedi dari Garda Pangan, pertanyaan yang sama ini ya tadi ya. Jadi bagaimana nih problem-problem yang dirasakan di tim ya waktu membentuk startup digital Garda Pangan? Karena Bapak Mas Dedi ini kan sebagai COO ya, founder juga dan COO. Nah, kira-kira kalau Mas Dedi ini apa nih teman-teman? Tebak dulu, kalau tadi Mbak Raisa tadi adalah ini ya, hustler ya. Kalau Mas Dedi apa ini? Jangan dijawab dulu Mas Dedi. Silakan teman-teman. Kira-kira Mas Dedi ini kalau di Garda Pangan sebagai founder dan COO, kira-kira perannya apa? Hustler, hipster atau hacker? Hacker. Oke. Apa benar Mas? Saya hustler. Loh, salah rekan-rekan, ternyata hustler. Silakan Mas Dedi. Kita justru malah kesulitan untuk cari hacker ya teman-teman, karena di Surabaya itu sebuah keistimewaan untuk kita bisa cari hacker yang mumpuni ya gitu. Nah kalau mungkin di kota-kota yang lain seperti Jogja atau Jakarta itu kita banyak sekali dapat hacker lah gitu, karena itu proporsi di Indonesia itu hacker, hustler sama hipster itu timpang ya. Itu kenapa banyak sekali pekerjaan hacker itu dihargai dengan angka yang sangat tinggi di unicorn, di startup unicorn gitu, gajinya sampai puluhan juta gitu. Ya itu karena persaingannya ketat banget, jadi orang-orang yang oke itu pada ke Jakarta semua gitu. Nah kalau Garda Pangan nggak punya keistimewaan itu ya, jadi mostly foundernya adalah hustler dan hipster gitu. Dan untuk bisa menutupi kekurangan hacker itu kita biasanya hire orang kayak gitu, dan itu sangat mahal sekali gitu. Mungkin sama Mbak Raisa ada hackernya enak Mbak ya. Kalau kita dulu hustler sama hipster lah gitu. Nah kita cukup beruntung ya teman-teman, ada 1000 startup digital. Jadi Garda Pangan bisa dibilang sangat terbantu sekali dengan adanya 1000 startup digital. Kita ada itu di 2017, ikut program itu, dan akhirnya bisa mengiringi sampai sekarang itu ya berkat 1000 startup gitu. Tapi sebenarnya 1000 startup itu bukan istilahnya satu alat yang bisa menyelesaikan semua hal gitu. Jadi ketika kalian join di 1000 startup, ikut fasenya selama 6 bulan, itu nggak ada jaminan kalian bakal berhasil gitu. Karena ya seperti menjalankan usaha apapun ya, semua pasti ada up and down-nya gitu. Ada saat ketika dipertemukan dengan calon founder yang lainnya kita dapat tuh gitu. Tapi sampai sekarang pun orang-orang yang terlibat di Garda Pangan di awal yang kita temukan di 1000 startup itu orangnya beda gitu. Tapi itu bukan jadi salah satu alasan
untuk akhirnya kalian berhenti gitu. Karena di sini kita bisa dapat banyak sekali cara ya di situ startup untuk bisa memvalidasi ide-ide kalian gitu. Itu sih yang paling utama. Gimana caranya kita ketemu sama mentor, gimana kita dikasih tahu design thinking atau strategi untuk menyelesaikan masalah di startupmu dengan program-programnya. Jadi itu yang akhirnya bisa membantu kita untuk memvalidasi benar-benar nggak sih ide yang kita punya itu benar-benar worth it, benar-benar bisa punya pasar, bisa dibeli sama orang dan akhirnya dijadikan solusi gitu. Nah itu